kita akan membahas salah satu emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. Namun untuk sore hari ini kita akan membahas salah satu emiten yang tak lama lagi akan melantai di Bursa Efek Indonesia di sektor media dan hiburan, PT Verona Indah Pictures Tbk atau dengan kode emitennya VERN yang akan melantai di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 8 Oktober 2024. Lalu bagaimana sih dengan harga penawarannya dan juga penjatahannya hingga valuasinya? Yuk kita bahas di slide di samping saya. Ya, kita ketahui untuk Verona sendiri masuk di sektor barang konsumen non-primer untuk subsektornya sendiri di media dan juga hiburan. Harga penawaran umumnya atau harga penawaran awalnya berkisar di Rp190 hingga Rp195 per lembar saham. Dan nanti untuk harga penawaran umum akan jatuh di tanggal 2 hingga 4 Oktober. Kemudian penjatahan efeknya di 4 Oktober 2024 dan pendistribusian sahamnya di 7 Oktober. Dan juga akan melantai di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 8 Oktober 2024. Lalu kalau kita bergeser ke samping yaitu saham yang ditawarkan itu berkisar 11,21 juta lot atau persenan total sahamnya sekitar 23,54% dan nantinya dana IPO yang diraih berkisar 213,11 miliar hingga 218,72 miliar rupiah atau setara dengan market cap-nya 905,45 miliar hingga 929,27 miliar rupiah. Dan di sini untuk penjamin emisinya adalah UOB Kahian Sekuritas dan di mana untuk perseroan masuk di papan pengembangan. Nah, yang menariknya di sini ada rasio nih atau rasio waran. Di mana rasio warannya adalah 2:1. Jadi setiap pembelian 2 saham Verona akan mendapatkan gratis 1 waran. Nah, lalu untuk apa saja sih penggunaan dana IPO-nya? Ya, jadi di sini dibagi menjadi 2. Yang pertama di mana kalau kita melihat, yang pertama akan digunakan oleh perseroan untuk akuisisi properti berupa tanah dan juga bangunan dengan luas tanahnya sekitar 160 meter persegi dan luas bangunannya sekitar 1060 meter persegi yang berlokasi di Graha Arterimas Kebonjeruk, Jakarta Barat. Jadi di mana untuk tanah ini masih dimiliki oleh salah satu pengendali dari perseroan sendiri yang bernama Titin Suryani yang hingga saat ini menguasai 60,99% saham Verona Indah Pictures sebelum penawaran dan nantinya setelah penawaran menjadi 46,63%. Kemudian sisanya nantinya akan digunakan untuk modal kerja perseroan yang dimana untuk kegiatan produksi, membiayai kegiatan produksi, kemudian juga nantinya mungkin ada aksi akuisisi film, sinetron, serial digital, dan kegiatan pemasarannya serta untuk pembiayaan kebutuhan dari operasional perseroan. Nah, lalu bisnisnya apa saja dan film-film apa saja sih yang sudah dihasilkan dari Verona? Ya, kita ketahui untuk Verona Indah Pictures sendiri untuk bisnisnya bergerak di bidang rumah produksi ya, atau production house yang sudah didirikan pada 10 Oktober 2010. Untuk kegiatan usaha perseroan saat ini adalah memang pasca memproduksi, kemudian pasca produksi, serta distribusi film, video, hingga program televisi oleh swasta. Nah, kalau kita lihat judul film atau judul sinetron atau OTT apa saja sih yang sudah dihasilkan oleh perseroan. Jadi kalau kita lihat memang di sini adalah situs tayangnya rata-rata ada di televisi nasional, ada di Antv, yang dimana tahun 2021 memproduksi Bawang Putih Berkulit Merah, kemudian ada Anaya, Butir-Butir Pasir di Laut, 9 bulan. Ini tayangnya ada di Antv ya, kemudian di tahun 2022 juga memproduksi sekitar ada 4, ada Kekasih Hala, ada Tiara Cinta, Terpaksa Menikahi Tuan Muda, Aku Ingin Dicintai. Di sini juga situs tayangnya ada di Antv juga. Kemudian di tahun 2023 memproduksi 3 sinetron. Di sini ada Bintang Samudra, Cinta di Dalam Perjodohan, Suami Pengganti, dan di sini juga ada di Antv. Dan di 2024 ada juga sinetronnya adalah Ice Princess. Di sini tampilnya ada di Genflix ya, ada di Genflix sendiri. Nah, kemudian lalu untuk dari kinerja keuangan perseroan bagaimana sih? Nah, kemudian kalau kita lihat di sini secara kinerja keuangannya, di sini adalah mencatatkan pertumbuhan kinerja. Kita pertama lihat dulu secara per
Maret 2024 sesuai dengan prospektus. Jadi kalau kita lihat secara laba bersihnya di sini ada terjadi peningkatan yaitu sekitar 126% dari 3,84 miliar menjadi 9,69 miliar rupiah. Jadi kalau kita lihat memang peningkatan laba bersih dari perseroan didorong dari peningkatan penjualan di mana per Maret 2024 tercatat meningkat sebesar 53,33% dari 43,76 miliar menjadi 67,09 miliar rupiah. Dan kemudian kita juga bisa melihat nih dari sisi margin. Jadi kalau kita lihat memang margin perseroan juga mencatatkan kenaikan dari sebelumnya per Maret 2023 adalah 19,09%. Di Maret 2024 23,92%. Jadi di sini juga ada efisiensi dari beban pokok penjualan yang memang mendorong peningkatan laba bersih dari perseroan. Nah, kita juga bisa melihat dari secara track record dari pendapatan dan laba bersih selama 3 tahun ke belakang. Ya, di sini untuk yang kuning adalah pendapatannya dan di sini yang hijau adalah laba bersihnya. Jadi kalau kita lihat secara tahun 2021, 22 hingga 2023 pendapatannya memang volatile. Di 2021 tercatat 216,5 miliar rupiah, kemudian di 2022 turun menjadi 116,8 miliar, kemudian di tahun 2023 meningkat lagi menjadi 247,5 miliar rupiah. Namun kalau dari sisi laba bersihnya di sini masih konsisten mencatatkan penaikan. Di 2021 tercatat 7,4 miliar, 2022 10,6 miliar dan di 2023 meningkat lagi menjadi 27,3 miliar rupiah. Ini sejalan dengan selesainya pasca pandemik ya, sehingga industri perfilman juga bangkit kembali. Dan selain itu kita juga bisa melihat rasio keuangan dari perseroan. Ya, kalau kita lihat kan tadi harga IPO-nya yang ditawarkan adalah 190 hingga 195 rupiah per lembar saham. Kalau kita hitung secara book value atau BV-nya hanya tercatat harga wajarnya di 110 hingga 111 saja. Atau price book value-nya atau PBV-nya di 1,72 hingga 1,75. Atau bisa dibilang ini tidak begitu mahal ya, atau sudah berada di harga kewajarannya. Namun untuk secara sektoral atau secara industrinya, price earning ratio-nya di sini tercatat 28,1 hingga 28,9. Sedangkan untuk rata-rata PER di industrinya adalah di price earning ratio 16, sehingga secara sektoral atau industrinya di sini dapat terbilang mahal. Kemudian di sini perseroan mampu menghasilkan margin 23,92%. Dari margin tersebut, perseroan mampu mencatatkan laba bersih atau net profit margin di 12,96%. Ini angka yang cukup baik. Namun kalau kita bergeser ke return on equity-nya di sini cukup kecil, yaitu dalam mengelola modal terhadap laba bersih hanya tercatat 2,78%. Ini masih di rata-rata ROE yang cukup baik di 9% di industrinya. Kemudian untuk return on asetnya sendiri di 2,51%. Sehingga ini juga cukup angka yang cukup kecil, sehingga dalam mengelola aset terhadap laba bersih juga belum cukup maksimal karena untuk ROA di industri perfilman berada di ROA 5%. Namun kalau kita bergeser secara hutang atau debt equity ratio-nya di sini adalah hanya tercatat 10,89% saja. Ini angka DER yang cukup baik karena jauh di bawah 100%, menandakan bahwa total modal perseroan ini jauh lebih besar dibandingkan dengan total hutangnya, sehingga dalam membayar hutang terhadap modalnya cukup baik. Jadi kalau kita lihat secara kinerja keuangannya di per 31 Maret 2024, total modal perseroan adalah 312,23 miliar dan untuk hutangnya tercatat hanya 34 miliar rupiah saja. Dan secara likuiditas di sini tercatat 721,56%. Likuiditinya cukup baik sehingga dalam membayar kewajiban lancar terhadap aset lancar juga cukup baik. Nah, lalu kompetitornya siapa saja sih dari perseroan?
Ya, kalau untuk di industri sinetron ya kita bisa lihat di sini ada MG Entertainment atau kode emitennya film, ada Tripper Multivision Plus atau RAM. Jadi kalau kita lihat secara marginnya di sini memang Verona Indah Pictures mencatatkan margin yang paling kecil hanya 23% saja untuk film di 65,92%, RAM di 47,13%. Namun kalau kita bergeser dalam menghasilkan laba bersih atau net profit marginnya di sini setidaknya Verona lebih baik dibandingkan RAM. RAM justru di sini masih mencatatkan kerugian sehingga net profit marginnya masih di angka negatif 80,85%, sedangkan film di positif 35,50%. Dan kalau kita hitung secara price book value-nya di sini memang Verona juga mencatatkan valuasi yang cukup lebih murah dibandingkan dengan film. Di sini film PBV-nya sudah 22 atau 22 kali lebih mahal, RAM juga di 22,99 sehingga Verona masih lebih murah dibandingkan film dan juga RAM. Kemudian kalau kita bergeser secara industrinya di sini price earning ratio-nya untuk Verona sendiri di 28,1 hingga 28,9. Untuk film di 212 ini angka yang cukup tinggi secara industrinya, film cukup mahal. Kemudian RAM justru price earning ratio-nya berada di negatif 16,76 dikarenakan masih mencatatkan kerugian di periode terakhir kinerja keuangannya. Jadi memang secara industri di sini dapat dikatakan mahal semuanya ya. Kemudian bagaimana sih dengan track record dari penjamin emisi UOB Kaihian Sekuritas? Ya, kita ketahui tadi bahwa IPO Verona di mana penjamin emisinya adalah UOB. Kalau kita melihat track record IPO di bawah penjamin emisi UOB Kaihian Sekuritas, di sini kita ambil yang tahun 2024 saja, yaitu ada IPO Nice, ada Akro, ada Data, ada juga Sola. Kalau kita lihat secara kinerjanya setelah listing di hari pertama dan juga esok harinya, di sini Nice mampu mencatatkan positif di 19%, Akro arahnya 1 kali, Data 2 kali arah, dan juga Sola 1 kali arah. Dan di mana empat-empatnya sama seperti Verona yang masuk di papan pengembangan. Jadi tidak menutup kemungkinan nih bahwa nantinya Verona di hari pertama listing bisa mencatatkan kinerja harga saham yang positif, yang dimana juga sama-sama masuk di papan pengembangan. Ya, kita bisa melihat di mana untuk valuasinya sudah berada di harga wajarnya dan juga beberapa film ataupun juga sinetron yang sudah tampil di Verona sendiri. Dan kalau kita lihat secara track record di UOB Kaihian memang mencatatkan kinerja harga yang cukup baik dari track record IPO saham-saham sebelumnya. Jadi tidak menutup kemungkinan nih bahwa nanti Verona di hari pertama listing bisa mencatatkan kinerja saham yang cukup baik atau bergerak di area positif. Tapi balik lagi kita harus melihat prospek secara jangka panjangnya, kita bisa tunggu nanti hasil kinerja keuangannya hingga tahun 2024.